Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Terima kasih Ko Yonatan. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, senang sekali saya boleh bertemu kembali dengan Bapak Ibu di kebaktian umum yang pertama. Beberapa waktu ini saya banyak berkhotbah di kebaktian umum yang kedua, dan saya bersyukur saya boleh melihat Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu, saya mewakili keluarga sangat berterima kasih untuk kebaikan perhatian Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian kepada Mama Mertua. Ya, emosi kami naik turun, terutama Ibu Priska dan Papa. Saya bersyukur Tuhan tetap menyertai kami hari lepas hari. Terima kasih buat rekan-rekan rohaniwan, Pendeta Ripka, Saudari Tina, rekan-rekan majelis semuanya, jemaat tanpa terkecuali. Ya, mami kami masih belum sehat, Mama Mertua masih di UKM kemarin, saya dan Bu Priska dari pagi sampai petang ya menunggui Mama di IGD. Bapak Ibu terus mohon doakan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita mau berbicara ini. More than winning, lebih dari sekedar menang Bapak Ibu. Nah, apa yang menjadi dasar daripada firman Tuhan? Kita buka ayatnya 1 Korintus pasal yang ke-9, ayat yang ke-24 sampai yang ke-27. Ya. 1 Korintus pasal yang ke-9, ayat yang ke-24 sampai yang ke-27. Ya. 1 Corinthians chapter 9, verse 24 to 27. Ya. Bapak Ibu tolong cek, buka Alkitabnya, gadgetnya, ya, atau Alkitab fisiknya. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan membacakan buat Bapak Ibu, kalau masih bisa kelihatan di layar silakan ya. Ayat yang ke-24 dari 1 Korintus pasal yang ke-9. Tidakkah kamu tahu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Ayat yang ke-26, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya sepenuhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saya akan memulai khotbah saya dengan sebuah kisah dalam bentuk video. Saya boleh dibantu next slide, Saudara Ali? Iya. Bapak Ibu pernah tahu kisah ini? Ada seorang pelari 19 tahun, dia tetap merangkak 200 meter demi menyelesaikan lari estafet meski kakinya patah. Boleh tolong diputarkan videonya, Saudara Ali. Thank you, yang kencang suaranya. Makasih, Ali. Ya, silakan. Seorang pelari Jepang, Rei Iida, mengalami cedera. Mahasiswi berumur 19 tahun ini tidak menyerah.
Bagaimana Bapak Ibu Saudara sekalian? Cukup menginspirasi? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya dibantu. Next. Ada 2 jenis pelari di dalam hidup ini Bapak Ibu. Ya. Yang pertama, menang cepat. Sang pelari yang bersangkutan itu sampai di garis finish duluan, semua orang bersorak. Tapi yang kedua, ada juga yang seperti Ida ini Bapak Ibu. Dia tidak secepat itu, tapi dia berlari dengan konsisten, tidak menyerah dan tetap kuat sampai akhir. Nah sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian, sekarang pertanyaannya, mana yang lebih mengesankan? Menang cepat atau bertahan sampai akhir dengan kekuatan dan makna? Yang mana Bapak Ibu? Kita nggak tahu siapa yang menang lomba maraton hari itu. Tetapi yang kita tahu ada seseorang yang bernama Ida, mahasiswi berumur 19 tahun. Dia kalah sebenarnya, dia dan timnya kalah. Tapi anehnya justru orang ini yang menjadi inspirasi. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Rasul Paulus berkata, hidup kita itu bukan sekedar lomba untuk menang Bapak Ibu. Tetapi untuk menang dengan tujuan yang benar. Nah tadi kita sudah baca Bapak Ibu ayatnya ya dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-24 sampai yang ke-27. Nah ketika kita mau menafsirkan sebuah ayat nggak boleh sepotong-sepotong, kita harus tahu konteksnya ya. Jadi di dalam 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27 salah satu rasul Yesus yaitu bernama Paulus memakai gambaran perlombaan atletik. Perlombaan atletik ini sudah sangat dikenal di kota Korintus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Waktu itu namanya belum Olimpiade, tetapi namanya adalah Isthmian Games. Kira-kira sama seperti Olimpiade. Ya. Dan mereka yang menang mendapatkan rangkaian mahkota yang terbuat dari rangkaian daun. Cuman daun. Tidak Bapak Ibu, itu bukan sekedar mahkota daun. Tetapi semua orang akan mengingat hari itu bahwa si ini, si A, si B juara. Begitu ya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, ada beberapa kata kunci dalam bahasa Yunani dari ayat yang kita baca. Ingat-ingat ya. Yang pertama, kata treko. Bacanya dari kiri ke kanan. Ya. Kata treko ini artinya berlari dengan tujuan, bukan asal gerak. Lalu kemudian ada kata enkrateuomai, artinya menguasai diri, disiplin diri. Kemudian yang ketiga ada kata adokimos, yang artinya gagal ujian atau didiskualifikasi. Dari 3 kata ini, kalau saya mau mendapatkan kesimpulan, Rasul Paulus sebenarnya ingin menekankan bahwa hidup Kristen bukan sekedar ikut lomba, tetapi berlari dengan disiplin, dengan arah dan tujuan yang kekal. Bapak Ibu, pesan Rasul Paulus jelas sekali. Hidup Kristen itu bukan jalan santai, Bapak Ibu. Hidup Kristen itu adalah perlombaan yang butuh arah, butuh disiplin, dan ketekunan. Izinkan hari ini saya menyampaikan 3 poin khotbah ya Bapak Ibu. Yang pertama, berlari untuk tujuan yang benar. Kalau terjemahan dalam bahasa Inggris itu bagus banget loh Bapak Ibu ya. All athletes are disciplined in their training. Kalau diterjemahkan, semua atlet berdisiplin dalam latihan mereka. Entah bagaimana terjemahan Alkitab bahasa Indonesia itu bisa begini. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Jadi panjang, gak ada kata atlet lagi. Terjemahan dalam bahasa Inggris itu bagus ya. Ayat 25, mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. A prize that will fade away. Prize itu gak tentu diterjemahkan dengan mahkota, tetapi upah yang akan hilang. Tetapi kita memperoleh suatu mahkota yang abadi, an eternal prize. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. So I run with purpose. Oleh sebab itu aku berlari dengan tujuan.
Terjemahan dalam bahasa Indonesia entah bagaimana, jadi sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, jadi lebih panjang dan jadi kalimat negatif. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Bapak Ibu, saya lihat itu ada sebuah video yang menarik ya, di salah satu maraton di Cina. Video kedua, Ali, boleh diputarkan, terima kasih. Mereka sudah berlari 2 jam, lebih 12 menit, 39 detik. Terima kasih. Makasih Ali. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Ada 3, benar. Ada 3 pelari utama ya. 2 sudah lari di depan Bapak Ibu, sudah 2 jam sekian lari. Lari berusaha sampai ke finish. Tahu nggak Bapak Ibu apa yang terjadi? Mungkin mereka nggak bisa baca tulisan dalam bahasa Mandarin. Ya. Salah arah. Wih, balik. Akhirnya pelari yang ketiga Bapak Ibu melesat, yang menang yang mana Bapak Ibu? Yang ketiga. Yang pertama sama yang kedua gagal. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu jadi perasaan pelari yang pertama dan yang kedua. Kita dongkol bukan buatan ya. Itu akan menjadi penyesalan seumur hidup. Mereka itu nggak tahu garis finish di mana, tujuan di mana. Bapak Ibu saudara sekalian, seorang pelari yang tidak tahu garis finish akan berlari tanpa arah. Bingung. Dan akhirnya apa Bapak Ibu, walaupun cepat tapi sia-sia. Bapak Ibu pernah nggak, atau Bapak Ibu tipe orang seperti ini? Pernah lihat nggak orang sibuk sekali? Kesana, kemari, kerja keras, capek. Tapi kalau ditanya, untuk apa sih lu ngelakuin ini semua? Dia bingung juga jawabnya Bapak Ibu. Yang jelas yang penting cepat, yang penting kerja keras. Tapi tidak jelas arahnya. Coba Bapak Ibu sekarang merenung. Kira-kira Bapak Ibu kalau sedang berlari saat ini, sedang berlari kemana? Arahnya benar enggak? Apakah tujuan hidup Anda Bapak Ibu saat ini? Paulus itu dia bilang, I run with purpose, tulisannya ya, I-nya itu orang. Aku berlari dengan tujuan. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia Paulus, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Artinya apa? Jangan asal hidup, jangan asal sibuk, pastikan arah kita benar. Amin Bapak Ibu. Coba kita juga tanya dalam hati. Apakah saya hanya mengejar menang menurut dunia atau menurut Tuhan? Ya. Di dalam ayat yang ke-29, di ayat yang ke-25, orang dunia katanya untuk mendapatkan mahkota fana, tetapi kita untuk mahkota yang abadi. Yang ngomong Rasul Paulus nih. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Artinya ingat Bapak Ibu, mahkota dunia walaupun penuh emas, bertabur, berlian itu fana, tetapi Tuhan memberi mahkota yang kekal. Aplikasinya apa Bapak Ibu? Yuk, saya mau mengajak kita mengevaluasi tujuan hidup kita saat ini. Apakah kita sedang mengejar dunia atau kekekalan? Mari kita tetapkan tujuan rohani, yuk kita kenal Tuhan lebih dalam. Saya tuh sedih banget loh. Gereja saat ini dibandingkan dengan unit yang lain akan mengadakan kelas BGA, baca gali Alkitab. Ya. Kita punya bukunya, Pak Dolah ya, dia pengajar BGA nasional. Ya, saya betul punya target sebelum saya pensiun, jemaat semuanya udah belajar bagaimana menafsirkan Alkitab sesuai dengan genrenya dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Sekali pertemuan itu cuma 6. Nah kebanyakan yang saya ingin ikut adalah cross leader, juga guru sekolah minggu. Tapi yang saya dengar juga ada yang malas loh. Ngapain sih ikut
ikut BGA, sekarang itu sudah ada AI. Bapak Ibu, saya ini khotbah juga ada ngambil dari AI. Tapi benar semuanya enggak? Bapak Ibu bisa tahu enggak kalau enggak sekolah teologi bahwa info yang Bapak Ibu dapatkan itu adalah teologi yang sesat. Karena Bapak Ibu tidak belajar bagaimana cara menafsirkan Alkitab dengan benar. Kalau Bapak Ibu sudah kuliah teologi seperti saya, 4-5 tahun begitu ya, sekarang masih berjuang menyelesaikan studi S2, so pakai AI. Anda mengerti sudah dasarnya. Tapi kalau Anda tidak mengerti pakai AI, pokoknya ngomong apa, internet diterima, Anda ini pemimpin, CL itu. Anda bertanggung jawab memberi makan jemaat Anda dengan baik, Anda harus mau belajar. Dan itu dimulai dari kami, dari hamba Tuhan, dari saya. Nanti Kodola yang ngajar, saya jadi murid lagi. Belajar rendah hati, belajar menundukkan diri, belajar berdisiplin. Karena belajar Alkitab penting. Mari kita jangan hanya mengejar hasil, uang, sukses, tetapi makna yang kekal. Mulai hari dengan Tuhan. Bukan hanya aktivitas, langsung buka, aku harus kerja ini. Tuhan yang kesekian. Yang kedua Bapak Ibu, menang butuh disiplin, bukan sekedar semangat. Amin. Ayat yang ke-27a berkata begini, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya sepenuhnya. Kalau terjemahan bahasa Inggris itu entah kenapa lebih bagus loh. Kalau dalam bahasa Inggris, but I discipline. Ada kan muncul tuh kata disiplin. Di bahasa Indonesia, aku melatih tubuhku. Ya oke. And keep it under control, menguasai sepenuhnya. Bapak Ibu, kalau mau lari ya, taruhlah di sini pelari Cilidia ya, Steve, kamu mau jadi pelari maraton, ini jadwal latihannya ya, saya tunjuk ini. Pertama untuk menjadi pelari maraton ada 18 minggu latihan. Ya, minggu pertama Senin istirahat, lari 4,8, minggu kedua 4,8 ya. Itu 6 minggu pertama. Lalu perhatikan 6 minggu yang kedua. Mulai dari minggu ke-7. Mulai dari hari Senin. Masih tuh lari 4,8 ya, minggu ke-10 naik begitu ya. Hari Rabu larinya mulai ditambah begitu. Minggu 6 minggu yang ketiga, ya, waduh Bapak Ibu, baru hari terakhir Jumat, Sabtu istirahat, hari Minggunya maraton. Ada yang tertarik Bapak Ibu? 6 minggu latihan, ya. Masalah makanan, nutrisi, nggak boleh hidrasi, begitu ya, dehidrasi, air kelapa, bagus ya. Air putih, karbohidratnya bisa mengambil dari pasta, gandum, sagu, kentang, begitu. Proteinnya dari ikan, putih telur, keju, sereal, vitamin, mineral, makanan yang wajib dihindari, gorengan. Oh Tuhan, aku nggak bisa jadi pelari maraton. Ya. Saya masih ingat sama Ci Herlina, sama Ci Poni, ya, sama Ci Maria pergi ke Haji Yeti. Entah kenapa gorengan di Purwakarta itu lebih enak daripada di Bandung. Ditambah dengan air kelapa manis yang disajikan dalam gelas stainless steel. Oh Tuhan, aku jadi kepingin ke sana. Ya. Tapi nggak bisa kalau mau jadi pelari maraton, Bapak Ibu, Kodoni nggak bisa Kodoni. Berhenti loh Kodoni, gorengan, minuman berkarbon, minuman bergula. Ya. Artinya apa Bapak Ibu? Atlet itu tidak hanya latihan saat moodnya bagus. Sudah nanti minggu ini berhenti dulu ya Pak, nanti 2 minggu lagi saya baru latihan. Ini padahal mau lomba ini ya. Enggak bisa, mereka harus disiplin, makan dijaga, waktu tidur diatur, latihan rutin. Bisa enggak kalau Bapak Ibu tanpa latihan langsung maraton? Oh bisa sekali Bapak Ibu ya. Coba diputarkan videonya berikutnya ya, yang keberapa ini, yang ketiga ya, silakan diputarkan videonya. Ya. Ya, terima kasih ya Bapak Ibu. Bisa nggak Bapak Ibu? Oh bisa, Bapak Ibu melesat paling di depan, dada-dada. Setelah 400 meter yang lain jalan Bapak Ibu muntah-muntah mau mati.
Nggak bisa Bapak Ibu, atlet itu nggak bisa bilang hari ini aku latihan kalau mood, enggak. Dia harus latihan bahkan saat dia tidak mau. Kenapa? Karena dia tahu tujuannya. Nah Bapak Ibu saya mau nanya nih, siapa yang pernah merasa mau doa tapi males, mau baca firman tapi nanti saja? Angkat tangan. Gila lah, kita semua lah. Ya. Pertanyaan refleksinya Bapak Ibu, apakah saya hidup dengan disiplin rohani atau hanya ikut perasaan? Lagi kepingin baca, lagi kepingin ikut persekutuan doa pagi. Apakah saya serius dalam doa, firman, dan pertumbuhan iman? Bapak Ibu, Paulus menggunakan kata enkrateomai, menguasai diri. Artinya apa? Iman yang dewasa itu bukan soal mood, bukan soal perasaan. Tetapi soal apa Bapak Ibu? Disiplin. Yuk, mari bangun kebiasaan rohani. Doa, firman. Latih pengendalian diri, emosi, perkataan, keputusan, begitu ya. Ini jagain mama ini, ngelatih emosi saya juga loh, betul ya. Mama itu pulang dari rumah sakit, gitu. Hai Tuhan, papa itu juga kasihan gitu ya. Yung kembali ke Jakarta, Abed 2 hari jaga sakit 1 minggu. Aduh, aku tuh toiler aja ya, ingin ku memaki gitu ya. Tapi tidak. Saya lihat Priska nangis-nangis terus gitu ya, papa kebingungan. Tuhan rupanya di sini lo belajar arti kesabaran gitu ya. Setia dalam hal kecil. Poin yang ketiga. Kuat sampai akhir, bukan sekedar mulai cepat. Ayat yang ke-27b berkata begini, dalam bahasa Inggris itu entah kenapa bagus ya. So that I myself will not be disqualified. Loh, ada disqualified loh. Terjemahan dalam bahasa Indonesia bisa gini, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Gimana ya? Saya nggak ngerti terjemahan itu. Seharusnya begini, supaya aku sendiri tidak didiskualifikasi. Itu terjemahan yang bagus menurut saya. Didiskualifikasi itu artinya adokimos, gagal ujian, didiskualifikasi. Didiskualifikasi itu artinya dikeluarkan karena nggak ikut aturan. Artinya apa Bapak Ibu? Paulus sadar lebih berbahaya bukan kalah di awal tetapi jatuh setelah berjalan jauh. Bisa nggak Bapak Ibu? Awalnya itu, cemerlang, begitu di tengah jalan, jatuh. Ada loh kisahnya. Ini ada 10 pelari didiskualifikasi 3 tahun karena buang air kecil di tempat umum saat maraton di Cina. Jadi gini Ci Erni, kita kan lagi lari, kepingin pipis, ya masa lah gua cari toilet dulu Ci Erni, yang ada aja langsung buka resleting kencing, kena didiskualifikasi 3 tahun. Ada yang lebih gila lagi, ada seorang pelari maraton ya Inggris, dicabut medali maratonnya, ya, peringkat ketiga, karena apa? Dia ini lari nih, sudah lari lama, jaraknya seharusnya yang ditempuh 26 mil, dia sudah lari 20 mil, ada bis pariwisata lewat, numpang dia naik. Naik langsung, dia bersembunyi, keluar dari semak-semak, langsung ke garis finish. Ketahuan Bapak Ibu, langsung didiskualifikasi, nggak menang. Bapak Ibu ada banyak orang yang mulai dengan luar biasa, itu saya ya. Waktu awal bertobat, rajin doa, rajin pelayanan, penuh semangat waktu jadi majelis. Tetapi beberapa tahun kemudian semangatnya hilang. Kira-kira apa karena Tuhan berubah? Bukan, karena mereka berhenti berlari dengan benar. Ini ada gambar. Gambar ini artinya apa? 1, 2, 3. Ini pepatah dalam bahasa Indonesia. Apa? Yang kenceng Tina, teriak Tina. Ayo. Hangat-hangat tai ayam. Ya. Artinya, itu saya ingat tuh waktu Musaripka bilang ke Godonidon, kamu itu jangan seperti Coca-Cola. Terus habis. Hangat-hangat tai ayam itu melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh hanya pada permulaan, lama-kelamaan ditinggalkan apabila sudah bosan. Ya. Paulus berkata, aku melatih tubuhku kenapa? Supaya tidak adokimos, supaya tidak didiskualifikasi, tidak gagal di akhir.
Pertanyaannya Bapak Ibu, apakah saya masih setia seperti dulu? Ataukah apakah saya sedang melemah dalam iman tanpa kita sadari? Bapak Ibu, aplikasinya adalah yuk jaga konsistensi. Jangan hanya memiliki semangat awal. Bangun kehidupan rohani yang stabil. Jangan kompromi dalam hal kecil. Waspadai kelelahan rohani dan minta kekuatan Tuhan untuk bertahan. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, saya lihat ada satu video bagus yang berkata begini, being a good person won't get you far in life. Ada orang yang ngomong begini, kamu gak usah lah jadi orang itu baik-baik banget. Kalau kamu baik-baik banget, nanti kamu dipecundangi orang, kamu gak bisa kaya, kamu gak bisa maju. Kamu sedikit harus jadi ular lah, begitu. Ya, tolong diputarkan video yang terakhir. Terima kasih. Ngerti ya filmnya? Puji Tuhan. Saya sok pinter dari sekarang ya. Jadi filmnya gini, ada salah satu sesi pertandingan MasterChef ya. Siapa yang jago memasak. Ada 3 tokoh utama di situ, ada seorang gadis pertama. Dia lihat masakannya kurang satu, bahan. Yaitu adalah garlic, yaitu bawang putih. Ada orang yang namanya Luka. Aduh, ini kalau di perlombaan ini kalau aku minta, itu tergantung. Dianya mau ngasih atau enggak. Karena ini persaingan ketat. Gadis yang pertama bilang, Luka, boleh enggak aku minta bawang putihmu? Luka bilang apa? Sok, ambil. Lalu ada gadis kedua, enggak punya butter, enggak punya mentega. Ini penting. Namanya lomba, kita tidak akan menoler apapun yang namanya kelalaian. Nah gadis yang ketiga ini bertanya ke gadis yang kedua, gadis yang kedua yang tadi udah ditulungin sama Luka, boleh nggak aku minta sesendok mentega? Dijawab apa? Apa jawab Luka? Dia minta ke Luka, sok ambil. Luka, terima kasih, aku sangat menghargai. Coba tebak Bapak Ibu, siapa akhirnya yang jadi juara The MasterChef? Luka. Apakah hidup itu tentang menang Bapak Ibu? Enggak. Luka walaupun tidak menang akan diingat sebagai orang yang baik hati. Luka bicara begini, kalaupun aku kalah, aku bisa lihat cermin dan aku menatap diriku sendiri, engkau orang baik. Bapak Ibu saudara sekalian, hidup bukan soal menang. Tetapi saya tahu Tuhan Yesus saya juga hidup dan dia tidak mau berhutang dan dia memberi upah kepada orang yang melakukan kebaikan. Amin. Luka juara Bapak Ibu. Dia menolong 2 orang, tetapi satu orang gadis yang kedua, maafkan yang gadis pertama, akan dikenal orang sebagai gadis yang pelit. Udah pelit kalah pula. Hidup bukan soal menang ya Cimar. Soal baik hati. Bapak Ibu penutup dari saya, dunia mengajarkan yang penting menang, tetapi Tuhan berkata yang penting bagaimana kamu berlari dan apakah kamu setia sampai akhir. Karena pada akhirnya hidup itu bukan soal siapa paling cepat, siapa paling terkenal, siapa paling berhasil, tetapi siapa yang tetap setia. Siapa yang tetap berjalan dengan Tuhan,
Siapa yang menyelesaikan perlombaan kita, kepingin Tuhan kita berkata, well done, good and faithful servant. Baik sekali hambaku yang baik dan setia. Hari ini Allah mengundang Bapak Ibu untuk mengambil keputusan. Bapak Ibu, Tuhan tidak ingin Bapak Ibu hanya menang dalam hidup ini. Tapi Dia ingin Bapak Ibu menang dengan cara Dia, dengan cara Tuhan. Bapak Ibu bisa mengatakan dalam hati, Tuhan, aku mau berlari dengan tujuan. Aku mau hidup dengan disiplin dan aku mau setia sampai akhir. Amin Bapak Ibu, kita tunduk kepala berdoa.